Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Sofyan. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat video pembelajaran dengan Bandicam atau cara rekam layar. Yang perlu Bapak Ibu ketahui, cara ini sebetulnya sama seperti waktu saya buat membuat video tutorial video pembelajaran dengan PowerPoint. Cuman perbedaannya di sini, kalau kita menggunakan Bandicam, Bapak Ibu tuh bisa buka banyak hal gitu ya. Jadi setiap aktivitas yang terjadi pada laptop atau komputer Bapak Ibu itu semua terekam gitu. Nah, kalau kemarin kalau menggunakan PowerPoint itu ya hanya sebatas ruang lingkupnya hanya PowerPoint saja. Jadi ketika Bapak Ibu keluar dari PowerPoint, maka aktivitas rekam lainnya selesai gitu ya, terhenti. Nah, kalau Bandicam ini Bapak Ibu bisa tetap merekam aktivitas layar ya di laptop maupun di komputer itu secara menyeluruh. Jadi ketika Bapak Ibu buka Google ya, buka musik, buka MP3, nah semuanya terekam dengan menggunakan Bandicam ini. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja ya. Kita download dulu Bandicamnya. Nanti seperti ini ya bentuk aplikasinya. Ibu silakan buka Google. Tinggal diketik saja di searching ya, download Bandicam. Tekan enter. Nah, cari yang paling atas, tinggal diklik. Ini tinggal di download ya. Jadi Bandicam ini support pada operasi sistem Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8 dan Windows 10. Dia support juga untuk yang 32 atau 64 bit. Jadi kalau Bapak Ibu pakai laptop OS-nya atau Windows-nya menggunakan Windows 7 ya atau Windows 8 atau Windows 10, dia bisa digunakan nih ya. Oke, kita langsung download aja Bapak Ibu. Nah, dia ke download nih di sini nih ya. Nah, kita tunggu dulu. Nah, ini masih proses. Saya udah pernah ada sebelumnya berarti. Saya sudah pernah download. Nggak apa-apa ya, dilanjutkan saja proses downloadnya. Sebelumnya karena saya sudah pernah download. Nih ada tanda satu ini berarti sebelumnya saya pernah download. Tinggal show in folder. Nah, ini tinggal di klik kanan terus run as administrator ya untuk proses installnya. Silakan Bapak Ibu pilih yang bahasa Indonesia ya. Kalau mau bahasa Inggris silakan tinggal di oke. Nah, selebihnya tinggal dilanjut atau next. Saya setuju ya, tinggal lanjut. Nanti proses install nih Bapak Ibu ya, tinggal proses install sampai nanti sampai finish gitu ya. Ini nggak saya install karena saya sudah pernah install sebelumnya gitu ya. Jadi lanjutkan saja proses installnya Bapak Ibu sampai keluar ya tulisan atau keterangan finish gitu. Setelah itu finish. Nah, saya nggak install ini. Nah, nanti tampilan aplikasinya seperti ini. Nah, yang ini nih ya. Bapak Ibu tinggal buka saja ya. Klik 2 kali. Karena saya lagi ngerekam dia nggak bisa dibuka. Ini dia kebuka. Nah, ini kan posisi saya lagi ngerekam nih Bapak Ibu ya. Nah, posisi saya lagi ngerekam. Nggak apa-apa, kita lanjutkan saja. Nah, sebelum Bapak Ibu melakukan proses perekaman layar, yang perlu Bapak Ibu ketahui dulu, kita harus setting dulu nih ya, setting tampilan Bandicam ini gitu ya. Tinggal klik videonya saja. Usahakan yang lain-lain nanti diotak-atikkan nanti aja dulu ya Bapak Ibu ya. Ini saya setting hanya untuk membuat video pembelajaran saja dulu. Oke, diklik videonya. Nah, tekan Bapak Ibu bisa aktifkan atau di checklist, tekan tombol rekam atau berhenti. Nah, ini shortcutnya. Jadi ketika Bapak Ibu tekan tombol F12, maka aplikasi Bandicam ini sudah bisa digunakan atau sudah mulai merekam gitu ya. Nanti ketika ditekan lagi F12, maka proses rekamnya terhenti gitu. Jadi tanpa harus menekan tombol play atau tombol stop ini gitu ya. Oke, ada tombol jeda shift F12. Jadi ketika Bapak Ibu merekam, ada tombol shortcutnya juga nih. Oke, mau di stop dulu nanti disambung lagi. Nah, itu bisa. Nah, ini shortcutnya. Ada tombol shift sama F12. Nah, ini diaktifkan. Ketika ini semua diaktifkan, maka Bapak Ibu sudah ini nih, tinggal akan masuk ke proses berikutnya gitu ya. Nah, ini tampilkan kursor tikus. Nah, nanti kursor ini nyala nih Bapak Ibu ya, warnanya kuning kayak saya gini nih ya, dia nyala gitu. Tambahkan efek klik tikus. Jadi nanti kalau ada ini kita bisa klik-klik, nah nanti bunyi nih. Oke ya, ini usahakan ikuti dulu aja tutorial ini ya. Keempat kotak ini di checklist.
setelah itu masuk ke pengaturan. Nah, suara kalau Bapak Ibu menggunakan handset ya atau handsfree, nah gunakan yang mikrofon Rai ya, mikrofon Rai. Terus kalau nggak punya handset, bisa nggak ngerekam suara juga? Bisa. Nah, Bapak Ibu tinggal disetting ke speaker ya. Speaker, gunakan speaker yang bawa juga sama speaker ya. Karena saya menggunakan handset ya, maka saya menggunakan yang ini mikrofon Rai gitu ya. Nah, ini settingan volumenya, ini volume mikrofon yang Bapak Ibu gunakan. Kalau semakin kecil maka suaranya semakin kecil ya, jadi digedein aja nggak apa-apa gitu ya. Nah, jangan lupa rekam suaranya di checklist, terus simpan rekam suaranya juga di checklist. Karena kalau ini nggak ke checklist, Bapak Ibu udah ngerekam tapi suaranya nanti nggak ada nih gitu ya. Jadi rekam checklist, rekam suaranya di checklist, terus simpan rekamannya juga di checklist. Oke, ini cara men-setting bagaimana cara merekam suara. Bagaimana kalau ngerekam terus ada tampil foto kita juga. Nah, itu di sebelahnya ada web kamera ya. Nah, tinggal diklik web kameranya. Nah, ini dihidupkan nih. Ya, ini dihidupkan. Nah, ini di checklist. Nah, yang ini diklik ya. Yang ini diklik, settingannya ini aja dulu. Nah, setelah itu masuk ke pengaturan. Pengaturan ini fungsinya adalah meletakkan ketika Bapak Ibu mulai merekam video ya atau mulai merekam layar. Nah, kira-kira nanti posisi gambar ya atau visual Bapak Ibu itu ada letaknya di mana? Nah, saya contohkan. Klik pengaturan. Nah, itu ada foto saya ya. Nah, di sini banyak pengaturan Bapak Ibu. Nah, nih ya. Nah, bisa diklik pojok kanan bawah ya atau pojok kanan atas ya. Nah, ini posisinya ada di sini semua. Ya. Nah, silakan. Jadi pada saat ngerekam layar nanti wajah Bapak Ibu itu terlihat di sini gitu ya, di sini. Nah, untuk sebelah kanan ini interface, kita bisa atur besar kecilnya tampilan visual kita nanti pada saat kita merekam layar ya. Itu makin gede dia ya. Nah, kalau sudah tinggal diklik OK. Klik. Nah, ini sudah ya, suara sudah, terus tinggal di OK, klik gitu ya. Karena saya di sini hanya merekam suara, maka ini tidak saya butuhkan gitu. Yang saya butuhkan hanya suara saja gitu. Ya, terus setelah itu diklik OK. Nah, silakan Bapak Ibu bisa gunakan tombol F12 untuk memulai ya, dan tekan tombol F12 lagi untuk berhenti. Ya. Nah, setelah sudah mulai merekam, silakan Bapak Ibu buka materi pembelajarannya. Ya. Nah, kalau saya materi pembelajaran saya siapkan dalam bentuk PowerPoint. Nah, seperti ini. Nah, Nah, Bapak Ibu bisa langsung nih mulai menjelaskan ke anak-anak gitu ya. Nah, kalau materi sebelumnya yang saya jelaskan itu kan membuat video pembelajaran lewat PowerPoint, kita nggak bisa ngerekam hal yang lain. Nah, pada saat kita buka PowerPoint saja, kita bisa merekam. Tapi ketika PowerPoint ini selesai, ya atau kita tutup seperti ini, maka aktivitas rekam layar selesai gitu. Nah, tapi dengan menggunakan Bandicam ini, Bapak Ibu bisa merekam seluruh aktivitas komputer Bapak Ibu ya atau laptop Bapak Ibu. Jadi apa yang dibuka selama Bandicam ini terus berjalan, nah ini kan saya masih terus berjalan nih. Nah, apa yang saya lakukan ya atau aktivitas yang saya lakukan di laptop ini ya semuanya direkam di sini gitu. Ya, semuanya ini direkam di sini. Ya, jelas Bapak Ibu ya sampai sini ya. Ya. Nah, silakan Bapak Ibu buka PowerPoint-nya atau materi pembelajarannya dan mulai menjelaskan gitu. Ya. Silakan. Oke, sampai sini jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Oke, kalau ada pertanyaan jangan lupa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe-nya, like, sharing-nya kalau video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.